Ya, kita bahas contoh soal penggunaan aturan sinus dan kosinus. Untuk aturan sinus, kita perhatikan soalnya. Astiti ingin mengukur jarak sebuah bangunan dengan tempat dia berdiri di sebuah jalan. Untuk itu dia membuat sebuah garis lurus pada jalan sepanjang 5 meter. Kemudian dia mengukur sudut yang dibentuk garis tersebut dengan garis kira-kira yang menghubungkan titik-titik ujung garis dengan bangunan seperti pada gambar berikut. Ya. Jadi soal ini jika dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini. Gambar kita beri nama hasil skema pernyataan dari soal ini. Ada titik kita namakan segitiga ini adalah segitiga ABC, ya. Nah, kemudian diketahui bahwa Astiti ini membuat sebuah garis lurus pada jalan sepanjang 5 meter. Ini misalkan jaraknya adalah A dan B. Kemudian dia mengukur sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan garis yang menghubungkan titik-titik ujung garis. Nih, titik-titik ujung garis seperti gambar sini. Nah, ini kita sebut segitiga ABC, kemudian kita masukkan sudutnya. Di sini diketahui sudut yang terbentuk adalah 5 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk oleh garis AB dan garis BC ini adalah 60 derajat. Maka kita untuk mendapat sudut B, kita lakukan proses dua sudut yang berada pada satu garis lurus itu totalnya 180 derajat. Sehingga berarti sudut B itu sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat. Hasilnya 120 derajat. Jadi kita dapat sudut B-nya 120 derajat. Kemudian untuk mendapat sudut C yaitu 180 derajat dikurangi 15 derajat tambah 120 derajat. Hasilnya adalah 180 kurang 135 sama dengan 45 derajat. Jadi besarnya sudut C sama dengan 45 derajat. Yang berikut untuk menentukan jarak tempat Astiti berdiri dengan bangunan tersebut. Ini bangunannya yang garis putih ini. Maka kalau kita lihat dari unsur yang diketahui ada sisi AB atau sisi C, kemudian ada sudut C, kemudian ada sudut A. Berarti soal ini kita menyelesaikan menggunakan aturan sinus yang ada unsur A dan unsur C-nya. Ya. Maka rumus aturan sinusnya adalah AC per sin B. AC ini sama saja dengan sinus sudut sisi B. Jadi B atau AC per sinus B, kemudian AB per sinus C. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi prosesnya. Kita masukkan angkanya. AC belum diketahui. Sudut B besarnya 120 derajat dan sisi AB 5 meter, kemudian sudut C-nya 45 derajat. Nah, untuk mencari sinus 120 derajat kita menggunakan sudut pada kuadran 2 yang telah kalian pelajari sebelum materi ini. Pada sudut kuadran 2, maka untuk mencari sinus 120 derajat kita menggunakan rumus sinus 180 kurang 60 derajat. Karena 120 ini adalah hasil pengurangan dari 180 kurang 60.
Sehingga sinus 120 itu nilainya sama dengan sin 60 derajat. 60 ini adalah sudut istimewa dan sinus 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Maka kita masukkan sinus 120 derajat dengan setengah akar 3, lalu kita lakukan proses. Karena yang dicari adalah sisi AC, maka setengah akar A3 ini, setengah akar 3 kita pindahkan ke 5. Atau bisa kalian langsung coret setengah dengan setengah, sehingga tinggal akar 3, kemudian 5 per akar 2. Atau boleh kalian pindahkan setengah akar 3 kali dengan 5 dibagi setengah akar 2. Nah, kemudian setengah dengan setengah kita bagi, hasilnya tinggal 1 dan 1 tidak perlu ditulis. Maka hasilnya adalah 5 akar 3 per akar 2. Karena di jawaban yang disediakan tidak ada penyebut akar 2, artinya pecahan ini harus dirasionalkan dengan cara kita mengalihkan penyebutnya, yaitu akar 2 kita bagi lagi dengan akar 2. Kemudian dikali 5 kita tulis akar 3 sama akar 2 sesama akar, kita kali menjadi akar 6. Akar 2 kali akar 2 bila dikali hasilnya adalah akar 4. Sedangkan akar 4 itu nilainya 2. Jadi kita dapat panjang AC sama dengan 5 per 2 akar 6. Di jawaban 5 per 2 akar 6 ada di pilihan A. Jadi jarak tempat Titi berdiri dengan bangunan adalah 5 per 2 akar 6. Itulah panjang AC. Selanjutnya kita ke contoh soal berikut. Ya, kita perhatikan soal ini. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR-nya 3 satuan, QR-nya 8 satuan, kemudian sudut R-nya 120 derajat. Kita disuruh menentukan panjang PQ. Maka ditulis dulu apa yang diketahui dari soal ini, yaitu PR 3 cm, QR itu panjangnya 8 cm, kemudian sudut R besarnya 120 derajat. Yang ditanya adalah panjang PQ. Maka bila kita lihat dari unsur yang diketahui ini adalah 2 sisi 1 sudut. Berarti kita mencari PQ menggunakan aturan kosinus. Ya. Aturan kosinus untuk mencari panjang PQ berarti PQ kuadrat sama dengan 2 sisi ini yang mengapit sudut ini kita jumlahkan. Jadi PR kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi 2 kali PR kali QR kali kosinus sudut PRQ. Ya. Harus kali kosinus sudut PRQ, bukan PQR. Kita masukkan angkanya. PR itu 3 dikuadratin, kemudian QR itu panjangnya 8, kita kuadratin sesuai rumus, kurang 2 kali 3 kali 8 kali kosinus PQR. PQR ini sudutnya 120 derajat. Nah, 120 derajat itu ada di kuadran 2, maka kita mencari 120 derajat menggunakan rumus 180 derajat kurang 60 derajat. Pada kuadran 2, kosinus itu bernilai negatif, sehingga kosinus 180 derajat kurang 60 derajat itu sama saja dengan min kosinus 60 derajat. 60 derajat ini adalah sudut istimewa, dan kosinus 60 derajat nilainya setengah, sehingga kosinus 120 derajat itu nilainya sama dengan min setengah. Min setengah ini kita masukkan ke rumus yang sudah tersedia di bawah. Kita masukkan min setengah, kemudian dicari hasilnya masing-masing 3 kuadrat 9 tambah 8 kuadrat
Jadi hasilnya adalah 3 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 3 kali 8 kali min setengah. Kemudian 3 kuadrat 9, 8 kuadrat 64 kurang 8 kita kali dengan setengah, itu hasilnya 4. Min 4 karena ada min. Kemudian 2 kali 3 6, 6 kita kali dengan 4 hasilnya adalah min 24. Maka kemudian kita jumlah 9 tambah 64, min kurang min kita jumlah jadi plus, sehingga ini semua bila kita jumlahkan akan menghasilkan nilai 97. Karena yang ditanya adalah PQ, maka kita hilangkan pangkat 2 dengan cara kita tarik akar. Jadi PQ sama dengan, kalau kita menarik akar pangkat 2 berarti di sini ada plus dan min. Karena kita mencari panjang, maka minnya kita tidak perlu tulis, jadi kita hanya mengambil yang positif, dan positif itu biasa tidak perlu tulis, sehingga panjang PQ sama dengan akar 97. Pada jawaban yang tersedia, akar 97 ada di pilihan B. Dengan demikian, maka panjang PQ pada segitiga PQR sebesar akar 97 cm.